Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Wah, Kakak Nika sangat senang sekali. Hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami ini. Berkatilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita memulai ibadah kita. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang. Bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih adik-adik, silakan duduk dan kita angkat satu pujian lagi. Kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, siapa yang minggu lalu sekolah minggu online? Ya, pasti tahu ya judul cerita kita minggu lalu. Judul cerita kita minggu lalu tentang doa Salomo memohon hikmat. Ya, dikisahkan Salomo baru saja diurapi menjadi raja. Karena Salomo belum memiliki kemampuan untuk memimpin di bangsa yang besar, maka Salomo berdoa memohon diberikan berkat dan hikmat oleh Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa Salomo. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita kita minggu lalu, mari kita menyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya
adik-adik, sekarang kita akan membawakan persembahan kita. Persembahannya dilipat rapi-rapi, kita menyanyi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita akan mau doakan persembahan kita. Mari kita semua lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak pembimbing kami yang akan membawakan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Bagaimana, semuanya sudah siap? Alkitabnya sudah siap di sampingnya masing-masing? Oke, sebelum kita mulai cerita kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi Duduk Tenang. Duduk tenang, lipat tangan, kulihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Oke, semua sudah siap ya? Oke, cerita kakak pada pagi hari ini berjudul Hikmat Salomo ketika mengambil keputusan. Bahannya terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Nah, oke, semuanya ambil Alkitabnya. Kali ini kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Kakak baca di sini, adik-adik juga ikuti di rumah ya. Oke, sekarang kita buka kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, kakak baca judulnya ya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tertidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Ayatnya yang ke-23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata,
anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati?" Dan yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau untukmu atau untukmu pun penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Amin firman Tuhan. Nah, kita telah membaca Alkitab. Nah, sekarang sebelum kakak bercerita, kakak akan mengulang sedikit cerita kita minggu lalu. Cerita kita minggu lalu juga tentang Raja Salomo. Nah, minggu lalu itu kita bercerita tentang Raja Salomo yang berdoa kepada Tuhan, memohon agar dia diberikan kepandaian supaya dia bisa menjadi raja yang baik bagi rakyatnya. Nah, akhirnya doa Raja Salomo dikabulkan Tuhan. Dan Raja Salomo diberi kepandaian yang sangat luar biasa. Oke, nah cerita kita pada hari ini, pada pagi hari ini juga tentang Salomo. Tapi sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Apakah adik-adik di rumah mengetahui kalau orang itu berkata jujur atau bohong? Nah, siapa di sini yang bisa mengetahui kalau seseorang itu berkata jujur atau bohong? Ya, tentunya adik-adik kita susah untuk menentukannya, mengetahui kalau seseorang itu berkata jujur atau bohong. Karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Namun, Raja Salomo bisa mengetahui, diberi kepandaian oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar atau yang berbohong. Oke, bagaimana ceritanya? Bagaimana cerita selengkapnya? Kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari datang dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka menangis dan saling mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Kemudian ibu yang pertama berkata, "Tuanku Raja Salomo, bayi ini adalah anak saya. Anak ibu itu sudah meninggal, tetapi ia mau mengambil anak saya ini." Kemudian adik-adik ibu yang kedua berkata, "Salah Tuanku Raja, ibu itu mau merebut anak saya. Bayi ini adalah anak saya dan ibu itulah yang sudah meninggal." Oh, kedua ibu itu berebut seorang bayi. Kasihan bayi itu menjadi menangis. Melihat kedua ibu itu berebut satu orang bayi, Raja Salomo kemudian berdiam diri. Lalu ia mengambil pedang seolah-olah ingin melukai bayi itu. Wah, tentu saja kedua ibu itu berteriak, "Ya Tuanku Raja, daripada berebut, lakukan saja apa yang Tuanku mau lakukan." Ibu yang kedua berkata sambil bersujud, "Ya Tuanku Raja, berikan sajalah bayi itu kepadanya. Jangan sekali-sekali menyakiti dia. Kasihan dia masih kecil, saya sangat sayang kepadanya." Ketika mendengar kata-kata ibu yang terakhir, Raja Salomo akhirnya mengetahui itulah ibu yang sebenarnya, seorang ibu yang baik,
tidak mau bayinya bersedih, menangis, apalagi terluka. Raja Salomo juga tadi hanya berpura-pura, tidak sungguh-sungguh mau melukai bayi itu. Ia cuma mau melihat mana ibu bayi yang benar. Raja Salomo akhirnya memberikan bayi itu kepada ibu yang sayang kepada bayi itu, yang tidak mau anaknya dilukai oleh pedang. Nah, adik-adik, dari mana Raja Salomo mengetahui ibu yang sesungguhnya? Ya, tentunya semua itu karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo bisa menjadi raja yang baik bagi seluruh rakyatnya. Oke adik-adik, ayo kita seperti Raja Salomo. Adik-adik minta tuntunan Tuhan agar selalu dipimpin, diberikan hikmat sehingga menjadi anak yang baik, baik terhadap teman, baik terhadap orang tua, saudara, baik terhadap semua orang. Nah, demikianlah cerita kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah cerita kita tadi tentang hikmat Salomo ketika mengambil keputusan. Nah, mari kita menyanyi untuk respon cerita kita pada hari ini tentang berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangan ya. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini betul-betul kami dengarkan Tuhan sehingga kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga bahwa kami masih diberi kesehatan dan kekuatan bersama keluarga kami. Kami mohon Tuhan selalu Engkau menjaga kami di tengah situasi yang sedang melanda kami Tuhan, COVID-19. Biarlah Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk terus bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa
buat orang tua kami yang senantiasa setia mendampingi kami. Berikan terus mereka Tuhan kesehatan dan kekuatan agar mereka selalu menjadi wakil Tuhan untuk mendampingi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa buat kakak-kakak pembimbing kami yang melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya mereka berharap hanya kepada-Mu saja. Saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Po Gondula, terlebih khusus buat pemuda, pemudi, Bapak dan Ibu. Tuhan, saat ini kami bersatu hati mendoakan mereka sehingga mereka juga mau terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami. Dengarkanlah Tuhan yang tidak sempurna ini, tetapi Tuhanlah yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang telah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Ikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat satu hal, gunakan masker pada saat keluar rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.